Salam. Ini saya ingin menanyakan tentang mazhab. Tentang mazhab itu kita sebagai seorang muslim itu dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu kan ini yang berkaitan dengan masalah fikih ya. Yeah. Jadi kita akan merujuk pada 4 mazhab yang sudah cukup populer. Yeah. Nah, bagaimana hukumnya kita sebagai seorang Islam itu dengan mazhab ini? Apakah kita wajib bermazhab atau tidak? Ya. Kalaupun wajib itu apakah juga kita bisa bermazhab salah satu saja dari Syafi'i, Maliki, Hambali dan seterusnya itu, atau bisa campur-campur? Seperti Muhammadiyah itu sebenarnya tidak ada mazhab ya. Ada yang bilang kalau tidak bermazhab itu kan kayak ya apa itu apa kamu lebih pintar dari ulama sini, karena kan rujukan kita itu kan dari Rasul sampai terus sampai ke imam itu kan terus ke kita ya. Kalau tidak bermazhab berarti ada karena tidak rujukannya tidak sampai ke Rasul gitu ya. Itu bagaimana kalau bermazhab salah satu, kemudian ada soalnya kelompok teman kita yang hanya bermazhab satu Hambali, kalau selain itu kafir misalnya. Itu kan saya pikir juga Iya. Tapi dalam bermazhab itu juga apakah kita campur-campur tadi, misal contoh fikih sholat misalnya, ada mazhab tertentu itu begini, mazhab lain begini dan seterusnya. Sujud misalnya dan seterusnya itu, apakah bisa kita Syafi'i sini rukuknya Hambali misalnya. Nah itu ada yang mengatakan kalau Syafi'i semua satu paket misalnya gitu ya. Yeah. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini bagaimana menurut Ustaz Fikri? Yeah. Kemudian apakah bisa juga kita itu bermazhab sesuai dengan apa ya? Cocoknya saya, enaknya saya pakai apa ya? Selera lah gitu kan. Gitu. Nah, saya bertanya ini karena memang kemarin itu ada tetangga saya yang habis dari Mesir gitu ya. Saya kaget di sana itu kok ternyata itu anjing itu berkeliaran di mana-mana. Ada yang bilang karena dia mazhabnya itu tidak najis anjing itu gitu loh. Kan berarti kalau itu kita bisa ngambil enaknya aja ya. Yang enak ambil mazhab Syafi'i, yang ini Hambali dan itu bagaimana itu? Yang pertama, sedikit koreksi, Muhammadiyah itu bukan tidak bermadzhab, tapi tidak terikat dengan satu mazhab. Ya. Nah, lalu Muhammadiyah itu seperti apa? Muhammadiyah itu melakukan muqaranah bainal madzhab. Muqaranah bainal madzhab itu adalah perbandingan antar mazhab-mazhab. Ya. Ini yang dilakukan adalah seluruh mazhab itu diperhatikan, dipelajari, lalu di antara berbagai mazhab itu mana yang dinilai lebih dekat dengan apa yang dimaksud oleh Quran dan Sunnah. Nah, itu yang dilakukan Muhammadiyah sebetulnya bukan tidak bermazhab, ya, tetapi tidak terikat dengan satu atau salah satu dari mazhab-mazhab. Terus yang dilakukan apa? Muqaranah bainal madzhab. Ya, Muhammadiyah melakukan muqaranah bainal madzhab, yaitu perbandingan mazhab-mazhab. Baik, kemudian yang kedua, mazhab itu dari asal katanya ma dzahaba ilaihi. Ma dzahaba ilaihi, lalu disingkat mazhab. Jadi kalau nggak salah pernah disampaikannya ma dzahaba ilaihi. Silakan. Ma dzahaba ilaihi. Ma itu apa? Dzahaba pergi, dia pergi. Ilaihi kepadanya.
Maksudnya tauhid ini kembali kepada ma. Apa yang ia pergi kepadanya, maksudnya sesuatu yang menjadi rujukan, referensi. Mazhaba ilaihi, terus disingkat mazhab, ya, mazhab. Baik. Pada asalnya perintah yang disampaikan oleh Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya. Mentaati Allah adalah mengikuti, ya, melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu melalui kalamnya, wahyunya Al-Quran. Mentaati Rasul tentu mengikuti Nabi atau Rasul dengan apa-apa yang beliau ucapkan, beliau kerjakan atau beliau setujui, hadis atau sunnah. Nah, kemudian dari Quran dan As-Sunnah itu diajarkan oleh para ulama. Dan kita sudah pernah pelajari bahwa kandungan Quran itu ada bagian yang bisa difahami oleh siapapun, dan itu bagian terbesar. Keterangannya ada di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Ada bagian yang hanya difahami oleh para ulama, itu bagiannya lebih sedikit dibanding yang pertama. Yang ketiga, ada bagian yang hanya diketahui secara pasti oleh Allah saja, itu bagian yang paling sedikit. Nah, karena ada bagian yang hanya diketahui oleh para ulama, maka akses orang awam terhadap isi kandungan Quran itu tidak bisa kecuali melalui keterangan para ulama. Maka para ulama ini ketika mengkaji kandungan Quran lalu diajarkan kepada masyarakat umum, ya. Para ulama itu berbeda-beda dalam hal orang-orang atau murid-murid yang mengikutinya. Selain dari sisi banyaknya murid, juga pada sisi murid-murid yang secara sungguh-sungguh melakukan dokumentasi terhadap ilmu yang diajarkan gurunya. Nah, di antara para ulama yang paling banyak murid dan pengikutnya serta tergolong paling tertib dalam mendokumentasikan ilmu yang didapatkan dari gurunya ini, 4 ulama yang kita kenal itu, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, ya. Jadi sebetulnya madhab itu banyak, ada Imam Ats-Tsauri, ya, ada Ibnu Hazm, tetapi yang paling banyak baik murid maupun dokumentasi ajaran itu yang 4 madhab ini, ya. Sehingga menjadi lebih masyhur, lebih populer dari yang lainnya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya semuanya berupaya untuk memahami Quran dan Sunnah Nabi, gitu. Nah, tetapi pada tingkatan di mana para ulama itu telah dimampukan oleh Allah untuk beristihad dalam hal-hal yang di situ diperbolehkan untuk istihad, maka bisa berbeda pendapatnya. Bahkan kalau kita cermati ini sebetulnya guru murid. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Dan Imam Malik dengan Imam Hanafi itu tidak guru murid, tapi ada sempat sezaman kalau tidak salah. Nah, faktanya guru murid juga nggak mesti sama pendapatnya, ya. Jadi bukan hal yang dianggap sebagai masalah. Nah, sehingga sebetulnya kewajiban
ngikuti madhab tidak ada, tapi kewajiban mengikuti Quran dan Sunnah itu sudah niscaya pasti gitu. Hanya karena ada bagian-bagian yang mungkin kita belum mampu untuk memahaminya, maka Allah memerintahkan untuk bertanya kepada para ulama kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ahli dzikir, itu orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, maka kemudian kita merujuk kepada para ulama di dalam memahami persoalan-persoalan tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan demikian wajib bermadhab? Kalau kita punya kemampuan untuk mengikuti madhab, karena mengikuti madhab itu juga ada ilmunya sendiri, tidak sekedar berdasarkan selera awam, ya. Jadi kenapa mengikuti A bukan mengikuti B, kenapa madhab X bukan Y, itu tidak asal ya pokoknya aku seneng iki, ya begitu, ya. Tapi itu dengan pertimbangan keilmuan. Nah, pertimbangan keilmuan seperti apa? Kita mencermati madhab A ini dalil yang dipakai seperti ini. Kemudian kaidah yang dipergunakan untuk sampai kepada fatwa atau fikihnya seperti ini. Kasusnya begini. Kemudian dicoba dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain seperti apa. Kalau punya kemampuan untuk memahami dalil dan membandingkan pendapat-pendapat tadi dengan dalil-dalilnya, karena pasti ada orang yang sampai pada derajat ini walaupun dia sendiri untuk beristihad belum mampu, tapi memahami dalil-dalil itu dan bagaimana para ulama mempergunakan dalil tersebut, bisa orang sampai pada derajat atau level seperti ini. Dia belum mujtahid, ya, tetapi dia memahami dalil-dalil. Nah, maka dia boleh, ya, memilih satu di antara madhab tersebut, ya. Nah, tetapi bagi orang yang belum sampai pada kemampuan ini, madhabnya adalah siapapun dari ulama atau syekh atau ustadz yang dia percaya, ya, karena dia belum mampu untuk mengikuti madhab, karena ini ada ilmunya juga, ya, sehingga kalangan awam yang tidak atau belum sampai pada kemampuan itu, madhabnya adalah ulama yang dia percaya. Nah, ulama yang dia percaya. Nah, meskipun ini bukan berarti anjuran untuk tetap dalam keadaan seperti itu, karena menuntut ilmu harus terus dilakukan sehingga seorang bisa meningkat derajatnya, hingga pada saatnya dia bisa memahami dalil-dalil itu, bagaimana ia dipergunakan dan dipahami oleh para ulama. Lalu ia bisa mengikuti mana di antara mazhab-mazhab tersebut. Jadi di situ bukan berarti lebih pintar ketimbang ulama mazhab, enggak, tapi dia sudah memahami dalil dan bagaimana ia diterapkan untuk sampai pada kesimpulan. Nah, di dalam Muhammadiyah ada majelis tarjih, di dalam NU ada bahsul masail, di Persis ada dewan hisbah. Itu ulama-ulama yang mungkin belum sampai derajat mujtahid, ya, tapi paham dalil-dalil dan kaidah-kaidah fikih. Maka tidak ada masalah membandingkan mazhab-mazhab itu dengan dalil-dalil yang dipergunakan. Jadi tidak berarti lebih pintar daripada ulama, bukan. Bahkan kalaupun mencapai derajat mujtahid itu masih ada tingkatan lagi. Dia mujtahid mutlak atau mujtahid yang ya muqayyad itu. Mujtahid sebagian masalah, tapi kalau sudah mujtahid mutlak itu hampir seluruh disiplin ilmu dia kuasai pada tingkatan ahli. Hari ini hampir tidak ada mujtahid mutlak sebagaimana 4 ulama besar ini. Mujtahid mutlak itu menguasai hampir seluruh disiplin ilmu dengan tingkatan ahli bahkan. Coba nggak usah sampai semua disiplin ilmu, menghafalkan hadis sampai ratusan ribu, itu sekarang cari ulama seperti itu sudah susah. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis.
hafal di luar kepala dengan sanadnya loh. Siapa yang ada sekarang seperti nggak ada? Karena sekarang tidak ada mujtahid mutlak, yang dilakukan adalah ijtihad kolektif, bukan pribadi. Ijtihad kolektif seperti Majelis Ulama Indonesia, gitu. Majelis Tarjih, Basul Masa itu ijtihad kolektif, mengumpulkan para pakar, para ahli, para ulama untuk sampai pada kesimpulan hukumnya seperti apa. Nah, gitu, ya. Jadi kalau kita belum sampai pada kemampuan memahami dalil-dalil itu secara mendalam dan kaidah fikih para ulama, ya sudah ikuti ulama atau kiai atau ustadz yang kita percaya. Ya. Sambil terus belajar tentu saja. Sambil terus belajar sampai kemudian kita bisa memahami dalil-dalil itu. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Kesewatan? Iya, silakan Bu. Ya. Ucapan salam oleh non muslim, ya salamnya pakai assalamualaikum. Ya. Ya pagi itu kan itu loh, masuk awal buka itu. Dan kita apa? Kalau ada non muslim memberi salam kepada kita dengan salam Islam, kita jawab apa? Tadi. Pertama, jenengan tahu nggak dia non muslim atau bukan? Ya. Kalau tahu persis dia non muslim, ya kalau dia mengucapkan salam cukup dijawab dengan kata waalaikum. Ya, idza sallama alaikumul ahlul kitab, ya jika ahli kitab memberikan salam kepadamu, kata Nabi di hadis riwayat Muslim, maka jawablah olehmu waalaikum. Bukan waalaikumsalam, ya, waalaikum. Tidak jawab tidak apa-apa, ya. Tidak menjawab tidak mengapa. Kesoplosan keliru dari waalaikumsalam, ya. Kalaupun kita memberi salam kepada mereka yang non muslim atau orang kafir, bisa dengan ucapan assalamu manittaba'al huda. Assalamu manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Karena Nabi dalam mengirim surat kepada para raja, kaisar yang kafir itu ada kalimat semoga keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, ya, maka boleh assalamu manittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Oke. Nah, kalau salam campur-campur sudah ada fatwanya MUI kan haram hukumnya. Ya, sudah ada fatwanya itu haram. Salam campur-campur, salum, sia-siastu, ya. Wallahu a'lam. Nonton gitu. Yang selanjutnya kalau sholat sunnah duha, apakah suratnya harus duha? Oh, apakah harus surat ad-duha dan wasyamsi wa duha? Tidak. Surat apa saja boleh. Okay. Yang pokok Al-Fatihahnya, setelah itu surat yang apapun silakan. Terima kasih. Iya, enggak banyak sangat. Mengenai ini, jika ada dalam satu kampung tetangga kita yang kelaparan, ya, katanya satu kampung itu kena dosa. Nah, pertanyaan saya untuk apa namanya, berapa kiri kanan tetangga yang harus kita tahu persis keadaannya, ininya yang bisa terpantau, berapa banyak itu? Yang kena tanggung jawab itu maksudnya bagaimana? Ya supaya misalnya kan ngeri juga gara-gara ada yang kelaparan kita kena dosa, padahal kita nggak tahu. Iya. Terus sudah. Nah, maksudnya kalau kita tahu batasan 5 rumah ke sana, ke belakang, kiri, kanan, misalnya kita bisa pantau.
Nah, yang dimaksud yang bisa kita pantau itu yang tetangga itu berapa rumah kiri kanan? Minimal berapa rumah kiri kanan? Ini di Quran surat berapa ada yang disebut al-jaril junub, tetangga dekat, tetangga jauh, ini disebutkan dalam Quran. Ini saya lupa ayatnya ya. Nanti satu ada pembahasan tentang masalah tetangga dekat, tetangga jauh. Di antaranya penjelasan tentang berapa rumah atau 40 rumah ya. Ada juga pendapat yang berbeda dan sebagainya. Yang kedua, problem ada yang kelaparan gitu, ya. Ada orang yang kelaparan itu siapapun dari seorang muslim, tetangga maupun bukan tetangganya, tapi dia tahu dia punya kewajiban untuk menolong. Ya, al muslim akhul muslim la yadlibuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak ada batasan tetangga atau bukan. La yadlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya, wa la yuslimuhu, tidak boleh membiarkannya tanpa adanya pertolongan. Ini tidak terbatasi tanggung jawab tetangga. Nah, kalau tidak ada satupun dari muslim yang menolongnya, ya semuanya berdosa. Ada yang namanya kewajiban bersifat kifayah. Artinya kalau satu atau beberapa itu sudah melakukannya, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Oke. Nah, dalam konteks tetangga itu ya siapa yang tahu, tidak usah ngukur nih tetangganya dekat atau jauh, berapa rumah dan sebagainya. Siapa yang tahu dia punya kewajiban untuk membantu menolong. Kalau kemampuan menolong tidak ada, setidaknya dia memberitahukan kepada yang lainnya untuk memberikan pertolongan. Ya, gitu. Nah, sehingga kaum muslimin itu hidup kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, kal bunyan, seperti satu bangunan. Tidak boleh membiarkan adanya saudaranya tanpa adanya pertolongan. Nah, gitu, ya. Jadi kalau tidak peduli, maka dia bisa keluar dari statusnya sebagai seorang muslim. Karena Nabi bersabda, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa tidak peduli dengan urusan yang menimpa kaum muslimin, dia tidak termasuk mereka. Dia tidak termasuk mereka. Dia tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Ya. Jadi jelas dorongannya itu sangat kuat untuk punya kepedulian dan memberikan bantuan. Oke. Apakah di sini agamanya juga menentukan atau tidak? Lepas dia agama apa, yang penting kalau dia kelaparan sudah bantu. Iya, iya. Karena praktek hidup Nabi itu menjadi penjelasan praktis kan. Nabi ketika hidup itu kan bukan sekedar pengetahuan untuk diketahui saja, tapi praktek hidupnya Nabi itu kan penjelasan secara praktis dari perintah Allah. Ya. Faktanya di masa beliau itu ada anak orang Yahudi sakit pun Nabi jenguk kan. Nabi tidak memandang dia itu muslim atau bukan muslim, dia sakit ya dijenguk. Ya. Dia butuh bantuan ya dibantu, butuh pertolongan ya ditolong. Nah, dari praktek kehidupan Nabi itulah kita mendapatkan penjelasan bahwa tidak membatasi pertolongan kita hanya bagi yang muslim saja. Apalagi muslim tentu lebih kuat lagi dalam untuk melakukannya. Allahu a'lam. Nah, masih ada? Sambut? Dan lagi tidak? Anggir monggo. Singgung. Yang kalau kita berdoa salah satu itu harus satu paket atau satu dari. Oh, enggak. Karena pokok persoalannya adalah berupaya untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Kemudian pada setiap mazhab itu bisa jadi pada bagian tertentu dia
lebih dekat dengan pemahaman yang tepat menurut Quran Sunnah, tetapi pada bagian yang lain mungkin lebih tepat mazhab yang lainnya, maka dalam tadi muqaranah bainal madzhab, membandingkan antar mazhab-mazhab. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban terikat dengan satu mazhab saja. Cuman problemnya kemampuan membandingkan tidak dimiliki oleh setiap muslim. Itu masalahnya, ya. Nah, kalau ada yang menganjurkan harus mengikuti satu mazhab saja terlebih dahulu, itu adalah karena sarana untuk belajar. Seseorang berusaha untuk bisa memahami dan mempraktekkan agama ini pada tahap di mana dia belum bisa membandingkan dalil-dalil dari setiap mazhab itu, maka yang paling mudah mengikuti satu mazhab saja dulu. Tapi bukan berarti wajib harus mengikuti satu mazhab, enggak. Tapi memang proses belajar yang mudah ya begitu, sudah itu belajar satu mazhab ini. Dengan begitu dia bisa kemudian pada saatnya nanti membandingkan dengan mazhab yang lain. Itu yang dimaksud sebetulnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau kita hidup di masyarakat kan mungkin ada atau yang di tetangga kita dengan ya. Secara otomatis mungkin sebagai umat Islam ada yang mengungkapkan Ya. Ya. itu umumnya enaknya gimana? Ya, ya. Ya. Yang meninggal secara manusia. Iya, iya, iya. Pertanyaannya enak. Jadi saya susah menjawab. Jadi saya jawab susah ya, sudah enak. Pertama nih ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita telusuri dulu sumbernya dari mana itu kan ya. Kita temukan sumbernya di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 berkaitan dengan apa? Musibah yang menimpa. Ya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan di situ dalilnya. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti inna lillahi itu diucapkan ketika ada musibah. Yang kedua, bentuk musibah itu bukan hanya kematian. Karena konotasi di kita kalau inna lillahi ono sing mati kok. Gitu toh. Inna lillahi ono sing mati kok. Padahal bukan hanya kematian. Innalillahi itu kalau di ayat tadi bisa berkaitan dengan kematian, kehilangan harta, gagal panen, pokoknya semua yang secara umum tidak disukai, itu musibah. Nah, maka anjurannya mengucapkan kalimat istirja namanya. Kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ini umum, sing mati sopo itu tidak dibatasi hanya yang muslim saja. Dan di situ tidak ada doa. Kita yang mengungkapkan sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Umum enggak ada doa di situ. Nah, tetapi kalau kalau seorang tertimpa musibah misalnya seorang muslim musibah apapun musibah, dia bisa mengucapkan kalimat istirja tadi innalillah dan bisa ditambahkan dalam satu hadis yang mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah yang menimpaku ini dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Gitu, ya. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, kalau yang mati non muslim boleh saja tetap innalillahi. Ya. Siapapun yang nanti kita innalillah itu malah mengingatkan bahwa pada dasarnya ya kembali pada Allah. Yang muslim maupun non muslim kembali kepada Allah semuanya. Nah, seperti itu. Ya.
untuk bertanggung jawab ya dengan amalnya. Baik, ngoten ya, tasih wonten. Sudah cukup ya. Selaudan meneh. Selaudan wis padang. Sekap ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Lapunten wonten pikiranipun ditakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Ustaz. Ya. Bulan ini Ya. itu ada 5 Jumat. 5. Jumat. Oh iya, ini. Itu pekan kelima. Ya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa, bisa. Oke teman-teman. Ya, sahabat. Jadi Jumat depan kita buat kajian di sini. Sebagai penggantinya hujan, insya Allah. Insya Allah tidak ada. Ya. Gak apa-apa hujan, yang penting listriknya jangan mati. Dan Desember mungkin nanti umroh kan ada ya. Jumat Itu yang pekan terakhir. Bukan terakhir ya. Oh ada. Ya.